agak keresan boleh Pak? 2015. Nah, kita sudah berkekuatan hukum tetap di awal dari putusan PN dimenangkan, PT dikuatkan, kasasi ditolak, terus PK ditolak. Nah kemudian ada bantahan juga, bantahan itu di NO, kemudian banding juga di NO juga. Nah dasar itulah kami melakukan eksekusi putusan yang berkekuatan hukum tetap di Detasma dengan Atalarik CS. Mungkin ini kalau bisa dibilang yang melaporkan atau menggugat ini itu siapa Pak, dari pihak mana mungkin Pak? Dari via termohon Atalarik. Tapi kan dia merasa dijolimi. Saya berjuang dari 2015. Tanah ini dibeli tahun 2002. Pengakuan dia. Mungkin dari Bapak di sini gimana tanggapan perihal dia? Ya kami hanya berpedoman pada putusan. Ketika putusan berkekuatan hukum tetap itu yang saya jalankan. Nah, masalah ada gugatan yang terakhir ini, ya silakan aja. Ketika memang sudah mereka bisa membuktikan dan menang di pengadilan, silakan mengajukan eksekusi kembali. Yang penting yang sekarang ini yang perlu dipedomani, dipahamin, menghormati putusan telah berkekuatan hukum tetap yang kita laksanakan eksekusi sekarang ini. Jadi tidak ada yang tadi disampaikan ada LSM, lain-lain tidak ada. Kita sudah kita sampaikan dengan tahapan-tahapan berikutnya sesuai prosedur dan tidak mau menyerahkan sukarela, maka dilakukan eksekusi paksa menggunakan aparat negara apabila perlu kan gitu sesuai dengan bunyi putusan. Itu aja intinya. Ini kan udah dari 2021 ya, 2021. Dimenangkannya yang berkekuatan hukumnya. Kenapa baru sekarang mungkin Pak di 2025? Nah, kami untuk kehati-hatian jadi ada gugatan-gugatan itu makanya kita hormatin dulu. Nah, ternyata bantahan itu sudah berkekuatan hukum tetap, ya kita tidak bisa menolak juga. Itu kan hak pemohon juga kita lindungi kan, makanya itu kita tegakkan kepastian hukumnya. Pengadilan, marwah pengadilan adalah pelaksanaan eksekusi. Itu aja intinya seperti itu. Tapi Pak, dia mengaku tidak adanya pemberitahuan Sudah secara ada, resmi. boleh dicek. Nah kami tahapan-tahapan itu kita lakukan sesuai dengan SOP. Jadi kalau dibilang saat tidak disampaikan itu tidak benar. Nanti bisa dicek di surat kami, ya silakan aja. Berarti Kami emang ini lakukan. semua sudah terprosedur Sudah, ya Pak? kami juga nggak gegabah ketika pelaksanaan eksekusi ini memang sesuai dengan aturan yang ada. Nah kami baru melaksanakan atas perintah ketua pengadilan. Berapa kali sih Pak pemberitahuan itu dilayangkan kepada pihak Atalarik sendiri? Nah kalau pemberitaan ketika ada pelaksanaan putusan di tanggal 15 kalau salah ya. Hanya Sekali aja untuk pemberitahuan ada pelaksanaan eksekusi. Ini dimulai dari jam berapa mungkin Pak hari ini eksekusinya? Tadi jam 9. Dibantu dengan ada TNI dan polisi. TNI, Polri dan aparat yang lain. Sempat ada ketegangan gak sih Pak eksekusi? Kan kalau misalkan kita lihat dari diterima di media banyak banget, dia kan sampai live TikTok segala itu mungkin ya. Jadi seolah-olah kita ini tidak benar mendolimin. Nah semua ketika putusan itu dilaksanakan secara sukarela, serasa nggak ada benturan, nggak ada pelaksanaan pengamanan, nggak ada. Ya silakan aja. Sebenarnya kita memberi kesempatan tadi juga. Agak lama tadi negonya, kita nunggu pengacaranya juga. Kita ada kesempatan, jangan sampai kita nanti digoreng, dipikir kita nggak beri kesempatan. Nah kami menunggu pengacara selesai, nah ternyata tidak ketemu, ya sudah akhirnya jalan saya bilang. Tadi Agak lama ini negonya dari apa? berarti. Alatnya karena apa nih? Boleh dijabarin kasih Pak? Alatnya ini karena apa kan harus tunggu kuasa hukum dulu? Itu kenapa Pak alasannya? Nah kita supaya kehati-hatian juga, jangan sampai nanti kita berat sebelah seolah-olah beri kesempatan. Nah itu yang jadi alasan kami, yang jadi pertimbangan kami, maka kami supaya mengakomodir keterangan seimbang. Jadi pelaksanaan seimbang. Jadi jangan sampai nanti seolah-olah kita mau duluin tanpa pengacara, akhirnya tidak mau juga. Nah untuk supaya mereka nyaman juga, kita nyaman juga, kita ya humanis lah. Kita nggak mau ada keributan lah seperti pelaksanaan. Sampai akhirnya bisa dieksekusi, kenapa tuh Pak? Kan dia sempat menghalangi, gimana Pak? Betul. Jadi kami juga namanya eksekusi kan harus ada tekniknya juga kan. Ketika mereka menghalangi dari sini nggak bisa, kami kan punya trik lain kan, harus dari belakang kan, dari atas. Nah, dari situ, nah, akhirnya kan mereka jadi shock sedikit ya, agak menurun tadi marahnya ya kan. Akhirnya ya sudah, akhirnya diam, ya kita lanjut. Dan dia sendiri men-tag Presiden Prabowo bahkan Deddy Mulyadi di Instagram untuk mencari keadilan. Itu gimana Pak tanggapannya? Wah kami itu nggak komentar saya Pak. Itu haknya. Hak mereka, Haknya. hak mencari keadilan itu. Cari keadilan itu hak setiap orang. Iya. Jadi kita hargai. Hargai aja sana aja. Kita tidak
komen karena itu bukan ranah kami kan. Oh, karena Bapak menjalankan sesuai dengan prosedur ya. Laksana eksekusi ini aja. Ada tahap selanjutnya nggak sih Pak mungkin setelah ini? Ini udah tahap akhir. Udah tahap akhir. Karena ini sudah eksekusi pengosongan. Pengosongan. Nanti kalau si Larim bisa membuktikan, ya kita eksekusi lagi. Iya. Oke. Kami juga beri kesempatan sama ketika misalnya si termohon ini pengajukan gugat bisa membuktikan bahwa yang bersangkutan memang haknya dia, ya kita tinggal yang bersangkutan untuk mengajukan eksekusi kembali, dan misalnya ada kerugian tinggal nuntut si pemohon untuk bangun semula atau bagaimana, itu kan kita beri posisi yang fair ya kan, sama-sama, kita tidak ada kepentingan di situ. Tadi mengerahkan berapa Pak? Mungkin ada aparat TNI sampai polisi. Sebegitu ininya kan bilang? Kurang lebih sekitar 200-an ya. 200. Tim pengaman lebih kayaknya. Lebih kurang lebih 200 lebih lah. Tadi dihalanginya kalau bukan dihalangi mungkin sempat ada kendala itu sama dari pihak sana atau pakai maaf dugaan ormas atau seperti apa Pak? Tidak. Hanya kita ada pihak keluarga yang merasa tadi inilah dolim lah apa, kami juga saya tenangkan dulu, kami membaca situasi supaya tidak tidur-tiduran. Nah kami juga menjaga ini yang kita eksekusi keluarga kita juga, ya kami usahakan humanis sedemikian rupa. Tapi kalau warga sekitar sendiri gimana Pak? Pasti kan heboh dong dengan tiba-tiba ada ini. Tadi ada yang disampaikan, saya punya tetangga belum bisa lihat nih, kebetulan dibuka nih baru lihat gitu. Kelihatannya tetangga-tetangga pada senang bisa lihat nih area ini yang selama ini tertutup. Mereka tidak pernah tahu dalamnya seperti apa. Saya mau ngintip dong katanya, ya silakan aja. Selama ini gak ada terkebukanya ke masyarakat gitu intinya. Tutup jadinya. Oke. Ini emang akses utama atau seperti apa Pak Bang kalau tertutup? Kalau aksesnya ada jalan depan juga. Jalan depan. Nah, ini jalan belakang Om. Oh, jalan belakang. Ini akses ini kan memang tanahnya si pemohon. Oh. Jadi kita memang lewat sini jadinya. Kalau itu kan tanahnya Larim. Oh. Memang dalam pelaksanaan eksekusi ini kita memberi kesempatan dua arah. Kalau bisa diselesaikan damai silakan. Ini juga mau jalan damai silakan. Ada yang sebagian mau diambil silakan. Lagi nego itu nanti. Selalu memberi kesempatan untuk kedua belah pihak berdamai dengan cara apapun, sampai amaning itu sebenarnya kesempatan untuk berdamai. Apabila memang ini digunakan. Oke, makasih.